Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa tema yang baru di CCTV Update, yaitu tentang mikrotik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara konfigurasi dasar mikrotik atau setting dasar mikrotik. Oke, di sini saya punya dua kabel ya, dua kabel LAN ya. Jadi yang warna abu-abu ini adalah eh, anggap saja adalah ISP atau kabel dari modem. Kemudian yang ini adalah yang hitam, ini adalah kabel yang menuju ke komputer saya di belakang komputer itu. Kita pakainya kabel yang hitam ini. Jadi skenario-nya adalah bagaimana cara kita melewatkan koneksi internet dari modem atau dari ISP ke komputer dengan melalui mikrotik. Jadi di sini saya menggunakan mikrotik ini ya. Jadi kenapa harus mikrotik? Jadi dengan mikrotik ini kita bisa melakukan banyak hal terhadap jaringan kita ya. Jadi dengan memodifikasi IP-nya, kemudian bisa membatasi eh, pergerakan dari klien yang melakukan browsing internet, kemudian bisa membatasi bandwidth-nya, kemudian juga kalau misalkan kita membuat WiFi voucheran begitu, kita juga bisa kasih aksesnya, kita batasi waktu pemakaiannya, kemudian berapa kecepatannya dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa gunakan dengan menggunakan mikrotik ini. Jadi banyak manfaat yang kita bisa peroleh apabila kita menggunakan mikrotik. Oke, langsung saja bagaimana cara untuk settingnya. Jadi kita itu akan konfigurasi dulu mikrotiknya ke komputer dengan menggunakan kabelan ini. Untuk yang kabel ISP ini kita abaikan dulu sampai nanti kita sudah setting di mikrotik, kemudian baru kita masukkan kabel ini di input internetnya. Oke, di sini kita bisa masukkan untuk yang ke komputer ini di port LAN ya. Ini ada port internet, kemudian ada 3 port LAN. Kita masukkan yang ke port LAN ya. Nah, kalau udah kita masukkan seperti ini, kita langsung ke komputer untuk melakukan penyetingan. Oke, untuk melakukan penyetingan di komputer ini kita perlu namanya aplikasi Winbox ya. Teman-teman nanti bisa download di di internet, atau juga nanti bisa cek di link deskripsi untuk download aplikasinya. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini masih default ya, belum ada IP-nya dan sebagainya, belum di setting-setting, masih default. Nah, cara connect-nya teman-teman klik yang MAC address ini, kemudian untuk passwordnya dikosongin saja, kemudian klik connect. Tapi sebelumnya teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya. Di sini itu belum dapat IP dan juga belum dapat internet. Nah, tugas kita adalah bagaimana cara menyalurkan koneksi internet dari modem ke komputer ini. Oke, kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Nah, pertama kita setting dulu IP address-nya. Jadi IP kemudian addresses. Kemudian kita klik plus di sini. Nah, ini kita masukkan address-nya 192.168.1.200 ya, /24. Jadi karena modem saya itu segmennya adalah ini ya, 192.168.1. Nah, kemudian ini adalah IP yang kita gunakan di mikrotik ini. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 1, karena Ether 1 ini adalah interface untuk internet ya. Kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi satu IP address yang nantinya akan mengarah ke komputer kita. Jadi kita bisa buat 192.168.1/24. Ini nanti akan menjadi gateway bagi komputer yang ke mikrotik. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 2 atau lubang yang kedua. Kalau sudah, kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita ke IP, kemudian
pilih yang root ya, seperti ini. Nah, ini secara dinamik sebenarnya sudah dibuatkan, tetapi kita akan setting secara statik ya. Klik plus di sini. Kemudian ini destination address itu 0.0.0/0 ini adalah tujuannya ke internet, jadi semua alamat yang ada di internetnya. Nah, gateway itu kita gateway-nya pakai gateway modem kita ya. Jadi ini adalah IP modem ya. Kalau sudah seperti ini, kita klik apply, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik IP, tentukan DNS-nya. Nah, DNS yang kita gunakan adalah DNS-nya Google ya, 8.8.8, atau sebenarnya bisa juga DNS ini kita gunakan DNS modem atau IP gateway-nya modem. Dan kemudian untuk yang kedua, klik anak panah ke bawah ini, kita tambahkan DNS Google ya. Kemudian jangan lupa untuk di checklist allow remote request, kemudian klik apply, klik OK. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa coba untuk colokkan ini ya, untuk IP yang dari modem itu ke mikrotik di bagian yang internet atau port 1. Ke sini port 1 ya. Nah, seperti ini. Port 1. Kemudian kita cek di mikrotiknya. Kita cek di interface. Nah, Ether 1 ini. Nah, sekarang kita coba cek untuk apakah dia sudah bisa untuk internet atau belum dengan klik new terminal. Kita ping google.com. Nah, ini kita sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Jadi khusus untuk mikrotiknya sudah berhasil terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya kita akan melakukan penyetingan supaya internet yang ada di mikrotik ini bisa terakses oleh komputer kita. Jadi langkah selanjutnya adalah kita pergi dulu ke IP, kemudian ke DHCP server ya. DHCP server ini nanti fungsinya untuk memberikan IP secara otomatis ke komputer kita. Kita pilih yang DHCP setup, kemudian interface-nya pilih yang Ether 2 karena yang dari mikrotik ke komputer kita itu yang ke lubang kedua atau Ether 2. Kita klik next. Nah, ini adalah IP-nya. Kita klik next aja. Ini DHCP-nya gateway-nya adalah 2.1 IP mikrotik. Kemudian untuk yang mau diberikan ke klien itu kita bisa mulai dari 2.11 misal. Kemudian kita klik next. Nah, ini biarkan seperti ini. List time-nya biarkan saja. Nah, udah seperti ini. Nah, nanti kita cek di sini ya, di internet, sync adapter setting. Nah, ini kita disable dulu. Habis itu kita enable supaya merefresh. Nah, ini sudah dapat IP ya. Nah, ini terreboot ya. Sekarang kita coba masuk lagi ke mikrotiknya. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa cek di komputer kita apakah bisa internet atau tidak. Dan ini sudah bisa digunakan untuk koneksi internet ya. Jadi misalkan di sini saya ketik aja CCTV update. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk
koneksi internet. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dasar bagaimana cara kita setting MikroTik ini ya. Jadi sebenarnya caranya cukup mudah, cukup kita setting sebagaimana kita menyeting komputer ya. Jadi di MikroTik ini sebenarnya juga butuh IP, butuh gateway, kemudian juga butuh DNS supaya dia bisa internet. Selanjutnya tinggal kita memberikan IP secara otomatis ke komputer supaya komputer juga bisa dapatkan internet dari MikroTik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.